warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa. Dan seperti biasa ditemani oleh partner saya yang sudah mengurus nih. Aduh. Kak Bekti, bahagia banget ya. Alhamdulillah, memang sudah agak kecilan sedikit ya, tapi dikit lagi. Mau terus makin tambah muda kan aku kan, coba lihat. Bukan lagi nih dari dulu, mukanya udah berubah. Kak Bekti, tadi itu kan ada tayangan mengenai daging merah. Siapa sih nggak suka daging merah? Kak Bekti suka nggak? Suka banget, ya Allah, yang namanya steak gitu ya. Kan? Terus gitu, apa namanya, ribs gitu ya. Nah itu kan aku lagi lihat ini kan, itu bagus apa enggak sih? Gimana sih cara mengkonsumsinya gitu, Dok? Nah, boleh atau enggak, sekarang kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Samuel Utoro, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, dokter. Apa kabar? Selamat pagi. Aku mau sekurus Dr. Samuel. Dokternya bugar banget ya, dokter. Jadi body goals gue adalah Dr. Samuel. Nah, dokter, ini banyak anggapan tentang daging merah ya dok ya di masyarakat yang lezat itu ya. Nah katanya nih dok, daging merah itu bikin sembelit. Nah itu benar nggak sih dok? Fakta atau mitos? Itu mitos. Oh, mitos. Jadi yang kalau makan daging merah jadi sembelit itu Anda kurang minum, Anda kurang makan serat. Nah itu bisa sembelit. Tapi daging merahnya sendiri menyebabkan sembelit itu mitos. Mitos. Jadi jangan salahin daging merahnya ya Kak Bekti ya. Banyakin makan Dok, sayurnya. Ya, fakta mitos berikutnya nih dok. Efek makan daging merah terlalu banyak itu dapat mengakibatkan energi nyampe ke otak itu lebih lama dok. Jadi kayak kurang fokus, ngantuk, dan juga kelelahan gitu. Fakta atau mitos dok? Jadi ini sebenarnya mitos. Mitos ya. Karena energi buat otak itu bukan dari protein. Nah, daging merah itu tinggi protein. Energi buat otak itu karbohidrat. Oh gitu. Kalau Anda makannya sehari-hari hanya daging saja, tidak makan sumber karbohidrat, ya benar. Susah buat mikir, dia jadi mengantuk. Nah, sementara kita makan kan biasanya makan daging, ada kentang, ada nasi gitu. Nah, itu sumber karbohidrat. Tetapi sudah jelas karbohidratnya dipilih. Betul. Karbohidrat yang sehat. Betul. Seperti misalnya kentang ya dok. Kentang dimakan rebus, sama diapain tuh dok? kulitnya, Nasi nasi merah. merah. Kentangnya diapain dok? Apa? Kentangnya diapain? Kentangnya direbus Direbus, atau ya. dikukus, jangan digoreng. Jangan french fries Kak Bekti. Bener, french fries juga. Jadi mentang-mentang makan steak gitu ya kan, ada kentang di sampingnya. Mashed potato bagusnya ya dok. Iya. Jangan yang french fries. Nah itu dia. Dokter, fakta mitos berikutnya nih dok. Konsumsi daging merah ini berpotensi terkena penyakit kanker usus besar. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Wow. Jadi Fakta. kalau terus menerus itu seperti apa bisa jadi gini, kanker dok? di dalam daging merah biasanya itu dimasukkan zat. Zatnya namanya nitrit atau nitrat. Itu buat pengawet. Dagingnya warnanya tetap cakep, merah. Seger gitu dok. Nah, pada waktu diproses, Anda mau makan daging kan bukan mentah. Betul. Anda makan ada pengolahan. Baik itu dibakar, dipanggang, atau digoreng, atau dibuat sup. Nah, pada waktu dia terkena panas, pengolahan, si nitrit atau nitrat ini berubah menjadi zat yang namanya nitrosamin. Nah, nitrosamin ini kalau Anda makan terlalu sering bisa memicu kanker usus besar. Karena suatu penelitian di satu negara, negara yang konsumsi daging merahnya berlebihan, ternyata insiden kansernya meningkat. Oh gitu. Jadi memang daging merah ini dicurigai memicu kanker. Tetapi kalau Anda sangat suka daging merah dan Anda ingin terhindar dari kanker, makannya jangan terlalu sering. Jangan seminggu 3 kali, 4 kali, jangan. Makannya jarang-jarang aja. Iya, jarang-jarang aja makan enak-enak kayak gitu ya dok. Rekomendasinya dokter berapa banyak sih dok dalam 1 minggu tuh? Ya, berapa banyaknya dalam 1 minggu kira-kira aja seminggu. Kalau saya sih menganjurkan seminggu 2 kali, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi sebulan itu cukup 2 kali. Iya. Nah, mengenai berapa banyaknya kita juga mempertimbangkan. Nah,
makan daging merah, makan ya. terutama yang berlemak. Ya. Daging merah kan suka ada garis-garis Betul. putih tuh. Itu yang enak Ya. dok. Ada marble-marblenya gitu. Nah, Bisa bikin gurih ya, Kak? Ampun. itu kolesterolnya tinggi. Aduh. Hati-hati. Aduh, kolesterol ya dok itu Ya, dok. Aduh. karena di dalam daging merah kalau kita ambil ditimbang yang 100 gram, lemaknya tuh kandungannya antara 15 sampai 45 sampai 50 gram lemak. Kolesterolnya berapa? Kolesterolnya sekitar 80 sampai 100 miligram. Walah. Padahal ada satu rekomendasi kalau kita sehat Ya. makan kolesterol tidak lebih dari 300 miligram Gitu dok. sehari. Oke, baik. Tapi kalau Anda kadar kolesterol tubuh Anda sudah di perbatasan sekitar total kolesterolnya 210, itu tidak lebih dari 200 miligram. Jadi kalau Anda makan daging Ya. merah Heeh. 1/4 kilo, Ya. udah 250. Selesai deh tuh ya dok ya. Selesai jatahnya. Padahal Hati-hati. Anda makan ikan, makan ayam masih ada kolesterol juga. Oh Iya, gitu ya. Baik dok, ini katanya sih kalau misalkan ada orang yang pengen membentuk otot tuh, Ya. nah mereka disarankan untuk mengkonsumsi daging merah gitu dok, secara rutin gitu dok. Itu fakta atau mitos? Tangan jangan ditahan, jangan ditahan, jangan dijawab dulu maksudnya dok. Tahan, jangan dijawab dulu dok. Oke dok? Ya. Nanti ya dok ya. Oke. Nanti kita jawab sesaat lagi. Tetap bersama kami di Hidup Sehat. Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah tadi itu adalah beberapa daging yang paling populer dikonsumsi di dunia. Nah pertama ada ayam, kemudian ada daging sapi, kemudian ada bebek tadi. Dan juga ada daging domba, kambing gitu ya. Nah kalau Anda suka yang mana? Kalau saya suka semuanya. Tapi terutama sih sapi sih gitu Iya ya. kan, seperti yang dibahas sekarang nih kan tentang daging merah. Tadi masih ada pertanyaan yang gantung tuh Kak. Betul sekali. Jadi kalau misalkan ada orang yang mungkin menambah massa otot tubuh gitu dok, itu disarankan untuk rutin mengkonsumsi daging merah. Fakta atau mitos tuh dok? Itu yang beredar di masyarakat fakta. Tapi fakta ini kan tujuannya makan daging merah itu tinggi protein. Ya betul. Sebenarnya dia pada bertujuan untuk membentuk otot. Memang benar ototnya akan kebentuk, tapi sampingan yang ada di dalam daging merah itu berarti kita makan juga. Betul. Nah, itu yang berbahaya, yang lemaknya tinggi, yang kolesterolnya tinggi, yang tadi saya bilang akan terbentuk nitrosamin yang memicu kanker di kemudian hari. Nah, itu yang harus dijaga. Kenapa nggak cari sumber protein lain yang betul. sehat? Apa? Ikan, Nah, ayam. ya. Itu kan sehat semua. Masih banyak ya dok ya, selain Masih daging merah. banyak, ya. Dari susu dari tinggi protein. nabati itu juga. bisa ya dok? Boleh. Protein nabati. Nah, nabati apa? Kacang, kemudian tahu, tempe. tempe. Itu bisa membentuk otot juga Sama, dok? Bisa. tetapi kualitasnya memang lebih rendah dibanding protein hewani. Itu. Baik. Oke. Dok, terus selanjutnya nih dok, katanya dok, konsumsi daging merah olahan nih dok, katanya dapat meningkatkan resiko penyakit diabetes. Ini fakta atau mitos? Nah, kalau penyakit diabetes itu mitos. Mitos. Tetapi daging olahan itu memang yang terbukti adalah dia nitrosaminnya tinggi, yang tadi saya katakan Ya. pemicu Pemicu kanker. Kemudian dia tinggi garam. Kenapa? Semua diawetkan. Garam ini akan memicu Anda kena hipertensi. Oh walah. Jadi hati-hati untuk mengkonsumsi daging olahan. Kalau saya katakan jangan mengkonsumsi daging olahan. Olahan. Oke. Jadi Lebih olahan baik itu seperti fresh. sosis gitu ya dok? Iya. Terus apa misalnya nugget? Iya, kornet. Kornet. Nah, Oh, oke. itu semua daging olahan, ya. Dia kecuali nitrosaminnya tinggi, dia juga garamnya ikut tinggi. Jadi hati-hati. Nah, Iya. dok ini fakta mitos selanjutnya dok. Ya. Mengkonsumsi daging atau daging merah terus-menerus itu dapat berbahaya bagi kesehatan jantung. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Waduh, gimana tuh, Karena dok? yang tadi saya bilang, dia lemaknya tinggi, Ya. kolesterolnya tinggi. Iya. Kalau Anda terlalu sering makan daging merah,
Berarti asupan lemak dan kolesterolnya di tubuh Anda menjadi naik. Iya. Begitu dia naik, nah itu semua akan mudah melekat di dinding pembuluh darah. Waduh. Pembuluh darah yang halus itu di jantung, di otak. Nah, itu kalau terjadi plak melekat di dinding pembuluh darah, terjadi sumbatan. Iya. Sumbatan jantung sementara butuh aliran darah setiap detik, setiap saat. Kalau dia ada yang tersumbat, Anda akan kena serangan jantung. Atau stroke juga bisa, Dok. Bisa sekali. Serem ya dok ya. Baik. Fakta mitos berikutnya nih dok nih, kan banyak ya dok kalau misalnya kita makan steak itu ada tingkat kematangan ya, ada yang Ya. medium rare, medium well, ada yang well done gitu. Nah katanya ini nih mengkonsumsi daging merah yang tidak dimasak, jadi harus dimasak katanya dok. Karena kalau enggak akan berbahaya bagi kesehatan pencernaan. Fakta atau mitos dok? Ini fakta. Fakta. Jadi makan daging merah Ya. itu memang harus dimasak. Harus masak Ya, tetapi dengan pemasakan itu zat pengawet yang ada di dalam daging merah, nitrit atau nitrat itu akan berubah menjadi nitrosamin. Nitrosamin itu yang memicu kanker di kemudian hari. Jadi memasaknya bagaimana? Prinsip dijarangin makan daging merahnya. Itu Itu udah pertama. intinya Oke, jarang-jarang ya. makan daging merah. Nah, Ya. sebaliknya nih dok, katanya memasak daging terlalu lama, bahkan sampai gosong gitu kan, misalnya barbekyuan gitu, itu lebih beresiko menyebabkan kanker. Karena seperti ada crunchy-crunchy, ada item-itemnya, ada gosong-gosongnya Iya, dok. betul. Itu katanya enak banget dok. Tapi katanya berbahaya. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Itu sangat berbahaya. Wah. Kecuali si daging yang tadi saya bilang kebentuk nitrosamin, dia juga kebentuk karbon. Iya. Hitam-hitamnya itu. Betul. Memang dibilang banyak orang, aduh enak kalau udah Iya. hitam-hitam Crunchy gini. ya dok. Padahal itu pemicu kanker juga. Waduh. Ya. Arangnya itu. Nah, jadi di dalam daging merah yang dibakar sampai hitam itu lebih banyak bahayanya. Oke, dok. Aku mau tanya, mungkin kalau misalnya kita makan, aku suka buat yang medium rare, itu nggak bagus ya dok? Nggak bagus juga. Oh. Hati-hati. Ya, jadi medium rare baik itu yang well done tetap akan menjadi pemicu kanker kalau Anda terlalu sering. Prinsipnya jangan terlalu sering. Yang tadi Siap. saya katakan 2 minggu sekali boleh, Baik. tapi jangan sampai seminggu 3 sampai 4 kali. Siap Oke, dok. dokter gimana kalau dengan penyakit kardiovaskular nih dok? Katanya konsumsi daging merah rentan menderita darah tinggi, kolesterol, sampai kardiovaskular. Ini fakta. atau Fakta. mitos? Fakta. Waduh. Fakta. Iya. Kenapa? Karena tadi saya bilang lemak jahatnya ada, kolesterolnya ada, semua akan melekat di dinding pembuluh darah. Nah, pada saat dia melekat di dinding pembuluh darah, terserah mau di mana, di otak jadi stroke, di jantung kena serangan jantung. Itu bahaya. Baik dok. Iya. Jadi mungkin tipsnya dok supaya kita bisa makan atau mengkonsumsi daging merah tapi aman. Selain jarang-jarang tadi dok. Tips. Sudah jelas ya harus jarang itu Harus udah jarang itu udah tahu ya ketahuan. Dia udah tipsnya. protes. Udah bener. Pertama itu jarang. Jarangin ya. Kedua, mengkonsumsinya yang pilih yang rendah lemak dan pilih yang garis-garis putihnya itu sedikit sekali. Ya, dan pilih daging yang fresh. Ya. Oke. Jangan daging yang sudah Diolah masuk ya. di freezer apa lama. Itu kan pasti dia pakai pengawet. Gimana kita tahu itu fresh atau enggak ya dok? Hah? Gimana kita tahu fresh atau tidaknya kalau misalnya kita di restoran Ya, gitu dok? pokoknya kita kalau di restoran susah, mereka pasti stok. Kecuali kalau kita beli ya di Beli pasar. sendiri, Dari, harusnya masak sendiri. beli sendiri, Baik. lihat di pemotongan. Ya. Ya. Nah, contoh yang acaranya apa kurban. Kurban. Ya. Nah, betul. kurban itu kan baru dipotong. Fresh banget tuh, Nah, Dok. itu kan nggak dimasukkan zat-zat nitrit atau Iya. nitrat, tidak terbentuk nitrosamin. Oh. Harusnya yang seperti itu. Baik. Tetapi itu pun lemaknya ada. Iya. Jadi jarang. Betul. Ya, Baik, berarti hati-hati. harus Ya, hati-hati, itu dia. jarang-jarangin makan enak ya dok. Ya. Segala sesuatu datangnya dari mulut Anda. Mulut yang bahaya, lidah Anda. Nah, itu dia. Anda Jangan lupa- selalu pengen yang enak. Nah, Betul itu dia, dok. betul. Makasih Terima kasih banyak dokter. dokter. Ya, mari.
Oke, artinya semuanya harus dibatasi boleh, cuman kita harus membatasi dan mengimbangi dengan asupan nutrisi yang lain ya. Betul, Jangan olahraga lupa, juga, olahraga juga jangan lupa. dong. Iya, betul sekali. Oke, saat lagi pemirsa kita akan membahas lagi tentang kolesterol yang diam-diam berbahaya nih. Pemirsa, seru kan, Kak? Seperti apa ya? Nah, kita Yuk. lihat saat lagi pemirsa, tetap di Hidup Sehat.